Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sahabat Disdik, podcastnya Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, yang memberikan berbagai informasi seputar dunia pendidikan di Provinsi Jambi. Pada podcast kali ini, kita akan berbincang-bincang dengan yang muda, yang berprestasi, dan kelihatannya ganteng-ganteng dan cantik ini. Nah, berarti kita membahas anak-anak muda ini. Mereka biasa disebut dengan duta SMA. Yuk kita berkenalan ya sahabat Disdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah datang di podcast Sahabat Disdik ya. Perkenalkan dirinya kepada sahabat Disdik, silakan disapa sahabat Disdiknya. Halo sahabat Disdik, perkenalkan nama aku Elianti, aku merupakan duta SMA dari Provinsi Jambi tahun 2023. Sekarang aku di SMA Negeri 10 Kota Jambi. Terima kasih. Halo sahabat Disdik, perkenalkan nama saya Ardi Nur Ramadan. Saya merupakan duta SMA Provinsi Jambi 2023 dan saya merupakan alumni dari SMA Negeri 3 Tanjung Jabung Timur. Hai. Nah, baik sahabat Disdik, tuh ganteng dan cantik terbukti kan ya. Jadi mereka-mereka ini disebut dengan Duta SMA 2023. Aku sapanya Eli boleh ya? Ardi boleh ya? Boleh. Oke. Selamat datang ya di podcast Sahabat Disdik ya. Ini jauh sekali nih dari Tanjung Jabung ya. Dari Timur. Ya, Eli SMA 10 Kota. Baik. Nah, ini Duta SMA, mungkin banyak sekali dari sahabat Disdik ini banyak yang belum tahu apa itu Duta SMA. Ayo, Ardi dulu kira-kira apa Duta SMA itu secara garis besar adalah sekumpulan anak-anak muda yang punya kemampuan dalam mengkritisasi sebuah problem sosial di lingkungan sekolah yang akan menjadi role model bagi teman sebaya di lingkungan sekolah. Itu secara garis besar itu sih. Seperti itu ya, Duta SMA. Berarti harus tahu dengan hot news apa yang terjadi di sekolah seperti itu ya? Iya, pasti itu. Baik, kira-kira peran dari Duta SMA ini apa di sekolah? Kalau kami seperti biasa, seperti anak SMA biasa, tapi kami diberi tanggung jawab untuk menjadi perpanjangan tangan dari Kemendikbud RI. Itu kami menyampaikan program-program seperti Merdeka Belajar dan juga seperti sekolah sehat. Berarti apa yang ada di program dari Kemendikbud? Kami yang menyalurkan. Kalian yang menginfokan gitu ya ke teman-teman di sekolah. Oke, baik. Informasinya dapat dari mana sih tentang Duta SMA ini kemarin, Eli? Duta SMA kebetulan Eli dari Instagram, Bu. Instagram. Iya, Instagram. Berarti Instagram apa? Kemendikbud? Iya, Direktorat SMA. Direktorat SMA. Ardi? Kalau saya sebenarnya ini tahun kedua saya ikut Duta SMA. Di tahun yang lalu saya belum diizinkan buat lulus. Di tahun kedua ini saya mencoba lagi terus giat mengecek akun Instagram dari Direktorat SMA dan diadakan di situ. Saya coba ikut dan alhamdulillah. Berarti ini kedua kalinya baru lolos Duta SMA itu, sahabat Disdik. Harus gigih gitu ya, jangan pantang menyerah. Gagal sekali bukan berarti itu gagal selamanya. Harus coba lagi gitu ya. Coba lagi. Berarti pada saat itu Ardi ikut di kelas 3 SMA ya? Iya, yang kedua di kelas 3 SMA. Yang pertama di kelas 2. Eli berarti waktu itu ikut di kelas 2. Di kelas 10. Kelas 10. Naik kelas 2 itu. Sekarang kelas 12. Kelas 12. Iya, 3 SMA. 3 SMA. Ardi sekarang sudah kuliah ya? Alumni, baru mau masuk kuliah. Selamat datang ya dunia kampus. Baik, untuk Duta SMA ini kan ada kriteria tertentu ya. Ada umum dan juga khusus. Seperti itu ya. Coba bagi dua nih, umumnya Eli, Ardi khusus. Silakan Eli dulu. Oke. Yang pertama itu warga negara Indonesia udah pasti. Terus yang kedua juga merupakan pelajar aktif dari kelas 11 dan juga dari kelas 12 kayak gitu. Dan juga sekarang ini tahunnya anak OSIS dan juga MPK atau pernah menjadi OSIS atau juga pernah menjadi MPK kayak gitu. Oh, berarti pernah boleh ya? Iya, pernah boleh juga. Nggak mesti harus sekarang jadi anak OSIS atau MPK gitu. Ini pernahnya maksudnya di SMA saja atau SMP dulu? Juga boleh. Oh, seperti itu. Yang penting dia pernah mengikuti organisasi OSIS ataupun juga MPK. Dibuktikan dengan apa itu? Itu boleh dari SK, Bu. Oh, dari SK. Dari SK. Dari pembina juga kayak gitu. Terus juga tidak mengemban duta-duta lain gitu. Sedang duta lain gitu nggak boleh. Dan juga aktif berorganisasi di sekolah itu juga merupakan poin plus gitu. Dan juga memiliki beberapa prestasi baik non akademik dan juga akademik gitu. Baik.
Kalau menurut Ardi gimana? Ada tambahan nggak yang dari umum tadi, Ardi? Sebenarnya yang disampaikan Eli tadi sudah menyangkut sedikit tentang kriteria khusus dari duta SMA. Yang menjadi penilaian terpenting dalam duta SMA itu bagaimana kemudian siswa SMA itu dapat mengkritisasi sebuah masalah tentang sebuah problem. Karena di saat kemarin seleksi duta SMA itu kebetulan di tahun kami berdua itu bikin esai di mana kita memecahkan sebuah masalah, dari situlah menimbulkan sebuah solusi. Dari situlah Direktorat SMA dapat menyaring berbagai dari anak-anak SMA yang punya potensi untuk bisa menjadi role model dari siswa duta SMA di setiap provinsi. Nah, kemudian secara khusus juga pentingnya kita mengikuti berbagai organisasi, terutama organisasi OSIS yang ada di sekolah itu yang menjadi poin penting. Kemudian kita mengikuti berbagai perlombaan, mengikuti berbagai event-event yang diadakan, dan itu sangat penting. Berarti organisasinya bukan hanya organisasi OSIS ya? Di luar OSIS juga boleh ya? Boleh ya? Misalnya dia ikut duta lain ini, kegiatan lain boleh? Untuk di tahun ini tidak diperbolehkan. Berarti tidak boleh mengemban duta-duta yang lain gitu ya? Khusus duta SMA saja. Supaya lebih fokus juga, Bu. Iya, kalau untuk khusus itu ada nggak kayak kriteria dia pintar secara berkomunikasi secara lisan, misalnya seperti itu juga termasuk. Pintar berpublic speaking, gitu ya. Critical thinking, terus mampu menjalin hubungan sosial dengan lingkungan sekitar. Kemudian aktif bermedia sosial, itu poin-poin penting di dalam penilaian duta SMA. Dan juga mungkin bisa memberikan dampak positif terhadap lingkungan ya. Itu juga salah satunya. Iya, baik. Nah, ini untuk selanjutnya ini bagaimana proses yang kalian lalui pada tahap-tahap seleksi. Mungkin ini ada beberapa tahap ini. Siapa dulu boleh? Ardi boleh? Ada beberapa tahap sih. Kan ada tahap online dan tahap offline. Kalau yang online kemarin itu penyiapan berkas secara online, kita kumpulkan seluruh data diri kita mulai dari prestasi, piagam penghargaan, foto dan biodata, kemudian diseleksi. Kemudian kita berarti itu administrasi, tahap administrasi. Tahapnya ada berapa tahap administrasi? Ada admin, ada wawancara, tahap esai, dan puncak ya. Ya, seleksi puncaknya. Malam puncak itu luring. Berarti administrasi ini secara online. Terus yang kedua tahap juga online. Tahap apa tadi? Tahap esai lalu wawancara gitu. Terus selanjutnya yang ketiga adalah tahap wawancara ya? Iya, wawancara. Berarti ada tahap tes tulis gitu ya? Iya. Ada tes tulis dan juga wawancara. Dan ini online semua? Iya. Online semua. Iya, baru nanti acara puncaknya itu di luar jaringan. Di Jakarta. Berarti diundang gitu ya. Nanti mana yang terseleksi di provinsi diundang ke puncak, ke pusat gitu ya untuk acara puncak. Nah, itu begitu sahabat Disdik, kira-kira tahapnya seperti itu. Nah, nanti kita akan tanya lagi nih kepada duta SMA kita mengenai berkas-berkas nih. Kalau administrasi apa saja berkas yang dilengkapi, kisi-kisi lah ya. Mungkin ada yang berminat menjadi duta SMA berikutnya gitu kan. Duta SMA 2024 ini sudah ada ya? Nanti kita undang juga di podcast ini ya. Nanti kita akan undang gitu kan. Nah, terus untuk seleksi tulis ya? Tes tulis gitu ya. Dan juga wawancara nanti akan kita infokan dari duta SMA 2023. Simak terus sahabat Disdik. Baik, sahabat Disdik, kita masih dengan yang muda, yang berkarya, dan yang berprestasi, yaitu Duta SMA 2023. Tadi telah kita bahas nih tentang tahapan, ada 4 tahap ya dalam seleksi Duta SMA ini. Nah, ini berkas-berkas atau kira-kira apa sih yang harus dilengkapi pada setiap tahapnya itu? Siapa dulu? Eli, boleh Eli? Oke, yang pertama itu ada tahap administrasi. Itu kita mulai dari surat perizinan orang tua, surat rekomendasi dari kepala sekolah, lalu kartu pelajar, dan memasukkan prestasi akademik maupun non-akademik. Lalu yang kedua itu ada seleksi karya tulis atau esai. Di situ kami mengambil isu-isu yang ada di seputaran pendidikan, lalu kami membuat karya tulis ilmiah. Tapi di 2024 itu ada perubahan, yaitu studi kasus studi kasus dan pembuatan video. Itu mungkin tambahan dari 2024.
gitu. Jadi ada perubahan sedikit pada tahun 2020. Ada sedikit tambahan. Iya, baik. Kalau yang ketiga itu seleksi wawancara ya. Iya, kalau yang ketiga itu seleksi wawancara, di mana sebenarnya kita itu sudah dijaring memang dari melalui studi kasus yang kita buat, esai yang kita buat, di mana sebenarnya pertanyaan yang diberikan oleh dewan juri itu sangat santai sebenarnya. Iya. Karena bagaimana kemudian seputaran apa itu kira-kira? Untuk seputaran pertanyaan itu bagaimana keseharian kita tentang di lingkungan sekolah, bagaimana aktivitas-aktivitas kita di sekolah, apakah kita tergabung ke dalam sebuah organisasi, kemudian keseharian kita, dan disitulah sebenarnya Dewan Juri memperlihatkan bagaimana penilaian duta SMA itu memang benar-benar punya kemampuan di mana calon duta SMA itu dalam berpublic speaking, dalam diwawancarai, apakah dia bisa rileks, apakah dia bisa santai, apakah dia bisa menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Dewan Juri. Dari situlah pemecahan masalah dari melalui esai dan studi kasus yang dibuat itu dijelaskan, dipaparkan secara langsung. Dan kemudian di tahap terakhir ketika sudah diumumkan dia lulus, baru mengikuti tahap puncak dari duta SMA 2023 di tahun kami kemarin itu di Ancol, Jakarta. Di situ memang benar-benar langsung juri melihat bagaimana keaktifan kita dalam bersosialisasi dengan teman-teman duta dari provinsi lain. Bagaimana kita menyatu dengan seluruh anak-anak gitu ya. Bagaimana kita menyelesaikan sebuah masalah yang diberikan oleh Dewan Juri, kemudian bagaimana kita aktif dalam menjawab pertanyaan, memberikan pertanyaan, dan tentu itu menjadi penilaian terbaik dari mereka. Nah, itu triknya kira-kira ya, sahabat Disdik. Nah, ini mengenai, setelah kita membahas tentang tahap, terus apa saja yang harus dilengkapi kira-kira pada saat proses seleksi duta SMA ini. Nah, ini bagaimana nih kiat-kiat kalian selama bisa supaya lolos menjadi duta SMA ini, kiat-kiatnya seperti apa? Siapa dulu, Ardi boleh? Oh iya, kiat-kiat jadi duta SMA. Iya. Sebenarnya kalau kiat-kiat itu kan kayak cara gitu ya, cara gitu. Cuman sebenarnya ya kita harus yakin dengan potensi yang kita miliki. Karena ketika kita yakin kalau kita punya potensi, kalau kita yakin kalau kita punya kemampuan dalam bidang yang kita tekuni, insya Allah kalau kita tekun, kalau kita yakin, pasti ada jalan. Yang penting kita mau berusaha, kita mau aktif dalam lingkungan sekitar kita mau bersosialisasi dengan lingkungan sekitar kita, baik di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Kita bisa aktif, kita bisa menunjukkan diri bahwa kita mampu untuk dapat menjadi seorang agen of sosial, agen perubahan, baik sekecil apapun yang perubahan kita hari ini kita buat, insya Allah akan bisa bermanfaat buat orang lain. Saya selalu berprinsip bahwa khairun nas anfa'ukum linnas, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Itu. Baik, iya. Artinya Ardi selama jadi duta SMA itu di sekolah perannya sebagai apa waktu itu? Kebetulan, alhamdulillah saya pernah menjabat sebagai wakil ketua OSIS, kemudian saya sebagai ketua OSIS, di mana berarti terakhir ketua OSIS ya, waktu jadi duta SMA itu ketua OSIS ya? Ketua OSIS. Iya. Dimana saya punya program kemarin itu seperti kayak penghijauan sekolah, kemudian program sosialisasi. Itulah yang ditanyakan, itulah yang dipaparkan di dalam wawancara yang saya jelaskan tadi. Bagaimana aktivitas kita di sekolah. Berarti Ardi pada saat itu mempunyai relasi dan koneksi dengan teman-teman yang cukup baik ya, pada saat menjadi ketua OSIS. Berarti public speaking ya, public speaking juga harus baik gini ya. Artinya kan berarti ada sesuatu yang harus dipengaruhi nih, mempengaruhi, berarti harus punya public speaking yang baik gitu kan. Baik, dari Eli kira-kira bagaimana kiat-kiatnya? Oke, kalau aku sih Kak percaya diri ya, terus juga mau keluar dari zona nyaman. Soalnya aku dulu orangnya takut-takutan gitu. Tapi setelah gak pede gitu ya. Pede. Tapi setelah aku mencoba mendaftar duta SMA dan alhamdulillah masuk, itu relasi aku tambah luas. Seperti aku mengikuti Grand Ambassador lingkungan gitu. Jadi itu kan programnya dari Kementerian LHK. Nah, di situ lingkungan juga, hidup ya. Jadi sekalian aku menyebarkan informasi tentang duta itu juga ke duta lingkungan, duta SMA ke duta lingkungan. Jadi intinya itu adalah percaya diri, mau mencoba, dan
jangan takut gagal. Itu sih dari aku. Jadi kurang lebih 1 tahun nih kalian mengemban sebagai tugas sebagai duta SMA 2023 ya ini ya ceritanya, ini terbaru ada ya, nanti kita undang lagi gitu. Nah ini selama kalian menjadi duta SMA 2023 kegiatan apa saja yang telah kalian lakukan? Eli dulu boleh? Boleh. Oke, jadi selama aku menjabat menjadi duta SMA tahun 2023 itu aku ada sharing session bareng duta genre, itu aku berkolaborasi mengenai isu-isu tentang permasalahan dunia pendidikan gitu. Dan juga aku ada kolaborasi ya sama teman-teman dari duta SMA tahun 2023 2023 dan 2022 gitu. Lalu aku juga ada menjadi narasumber di Radio RI bersama Ardi. Lalu aku juga ada sharing session bersama teman-teman di SMA aku dan juga di SMA terdekat di dekat rumahku. Dan juga aku juga merealisasikan program aku yaitu EduBox. EduBox itu adalah kota edukasi tentang pembulian kayak gitu. Jadi teman-teman jangan takut untuk melaporkan tindak kasus pembulian, kekerasan itu bisa disalurkan di dalam EduBox aku atau program aku. Itu udah aku realisasikan di SMA aku. Boxnya itu berarti bentuk kotak bener atau apa? Itu scan barcode. Nanti bakal terhubung ke Google Formulir. Dan juga aku dan juga aku membuat video tentang pencegahan bullying dan juga 3 dosa besar pendidikan. Itu aku bekerja sama dengan Kepsek aku dan juga guru-guru yang ada di sekolah aku terlibat juga. Pokoknya guru-guru dan semuanya itu sangat mendukung program Duta SMA ini gitu. Iya, wah keren sekali itu ya. Masya Allah. Berarti kita mengantisipasi supaya jangan sampai bullying itu terjadi terus-menerus di sekolah. Bagaimana dengan Ardi? Kegiatannya selama jadi Duta SMA? Kalau saya di sekolah gitu ya, kan saya berasal dari daerah timur gitu, berarti kan maksudnya Jambi bagian timur ya? Dari daerah timur gitu ya. Apalagi saya SMA Negeri 3 Tanjung Jabung Timur itu termasuk sekolah yang paling ujung. Iya, gitu ya. Berbatasan dengan dekatan dengan laut gitu ya. Paling ujungnya dari Tanjung Jabung Timur. Saya mengadakan sharing session bareng teman-teman dari sekolah lain seperti sekolah SMA PM Lambur, di mana memang ternyata mereka yang ada di SMA itu belum tahu tentang Duta SMA, kemudian belum tahu tentang teknologi pendidikan, kemudian belum tahu tentang 3 dosa besar pendidikan. Apa nih 3 dosa? Tadi Eli sudah ngomong juga nih, nyinggung juga, Ardi nyinggung juga, jadi penasaran kita ya sama dosa besar pendidikan. Apa aja itu? Bullying, kemudian kekerasan seksual, kemudian diskriminasi, itu adalah bagian dari 3 dosa besar pendidikan. Nah, kemudian saya mengadakan juga melalui teknologi digital, saya mengadakan sharing session tentang teknologi pendidikan bersama Duta Kanva Indonesia, Bapak Suhardi Amir, di mana disitulah kami bagaimana kemudian mengenalkan kepada teman-teman SMA tentang teknologi digital yang kita gunakan melalui platform-platform digital, platform-platform pendidikan. Kemudian terakhir kemarin saya mengikuti diundang menjadi seorang narasumber di kegiatan Hari Tanpa Rokok Sedunia di Direktorat SMA, dan ada banyak kegiatan-kegiatan lain yang saya laksanakan sebagai Duta SMA. Terutama di lingkungan sekolah saya, bagaimana kemudian kita bisa menjadi seorang role model yang menjadi contoh yang baik dengan tidak merokok di lingkungan sekolah, kemudian tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan, dan mengkampanyekan tentang 3 dosa besar pendidikan itu di lingkungan sekolah. Padat ya, cukup padat ini. Selama 1 tahun ini mengemban tugas sebagai Duta SMA cukup padat gitu ya. Baik, nah ini dari sekian banyak nih kegiatan kalian, kira-kira isu yang paling kalian angkat itu apa kira-kira? 3 dosa besar itu ya. Itu khusus Provinsi Jambi atau seluruh Indonesia itu? Seluruh Indonesia. Apa tadi? Ulang lagi. Kira-kira diskriminasi, kekerasan, bullying. Ya, itu berarti ya isu yang benar-benar diangkat. Baik, seperti itu. Nah, ini kan terkait dengan kegiatan daripada kalian sebagai Duta SMA. Selama jadi Duta SMA nih, inovasi
yang telah kalian lakukan apa? Tadi kalau Eli kan ada Edubox gitu. Ada lagi nggak kira-kira yang lain? Inovasi yang kita lakukan sebagai duta SMA. Ardi kira-kira apa? Kalau kita ya memanfaatkan media digital ini tadi, seperti bagaimana kita harus bijak menggunakan media sosial itu untuk bagaimana menjadi sosial, menjadi sharing sosial dengan teman-teman kita. Pentingnya handphone yang kita gunakan itu bukan cuma untuk game, bukan cuma untuk gadget bermain media sosial yang cuma scroll TikTok, kemudian share, terus penyebaran media digital itu untuk penyebaran hoax, penyebaran ujaran kebencian. Itu kita gerakkan teman-teman kita untuk bagaimana tentang sharing yang lebih bermanfaat tentang mungkin dunia pendidikan, kemudian lingkungan yang sehat, kemudian kita mengajak teman-teman kita buat mungkin bikin media sosial kita tuh lebih berwarna, artinya lebih berwarna dalam hal-hal positif, dengan share konten-konten yang positif terkait tentang dunia pendidikan. Baik, itu inovasinya ya. Ada tambahan, Eli? Apa saja? Kalau aku sih mungkin dari Edubox itu tadi Kak. Tadi aku juga tadi karena aku mau di SMA 10 aja, tapi aku udah membuka Edubox itu ke sekolah-sekolah provinsi Jambi juga. Iya. Karena mengingat ini duta SMA bukan hanya duta SMA hanya di 10 SMA ya. aku, tapi juga seprovinsi aku provinsi aku. Iya. Dan juga tadi sama seperti Adi, memanfaatkan media sosial dengan cara memberi edukasi dan juga bagaimana mengajak teman SMA agar aktif dalam bermedia sosial, memanfaatkan media sosial dengan baik, dan juga bagaimana cara kita agar menjadi pelajar yang produktif kayak gitu kan. Baik. Nah ini terkait dengan kalian nih, waktu itu kan Ardi, kalau Eli masih jadi pelajar ya, mengingat ini ya pelajar juga gitu kan, ya jadi duta juga. Ini apa sih, bagaimana cara kalian memotivasi diri itu seperti apa? Nah itu yang paling penting tuh di sana loh, karena kan maju mundur kan, males gitu ya, karena nah ini apa nih, bagaimana caranya supaya memotivasi diri? Mungkin barangkali sahabat Disdik ingin tahu juga ya, bagaimana cara Eli dan Ardi untuk memotivasi diri menjalankan program-program duta SMA. Silakan Ardi mungkin dulu. Sebenarnya yang memotivasi diri saya untuk terus maju itu karena kegagalan saya. Oh, kegagalan itu ya? Penasaran ya jadinya ya? Dari kegagalan itu kita ingin terus mencoba. Iya. Bagaimana kegagalan itu tidak akan datang terus-menerus dalam hidup kita. Baik. Ketika kita mau mencoba tentang hal-hal baru yang akan kita temui di dalam kehidupan. Karena ketika kita telah berhasil, ibarat kita bukan orang yang dulu kita adalah orang yang malas, kita bukan orang yang cuman tiduran doang. Ketika kita mencoba dan kita gagal, kita harus coba lagi. Ketika kita gagal, kita harus coba lagi. Begitu terus. Iya. Sampai pada puncak kesuksesan kita ketika kita bisa bermanfaat buat orang lain. Iya. Baik, kalau Eli bagaimana? Kalau dari aku termotivasi melihat isu-isu yang ada di dunia pendidikan. Itu kan apalagi isu bully ya, itu lagi marak-maraknya. Luar biasa banget ya pembulian itu ya. Kemarin itu sampai ada yang meninggal lah. Itu karena sampai viral seperti itu. Jadi Eli termotivasi dari sana ya. Dari situ karena aku melihat banyaknya korban bully yang masih takut untuk melaporkan kasus pembulian yang mereka hadapi. Jadi sampai kayak mereka depresi, kayak mereka takut untuk melapor, sampai takut untuk masuk sekolah. Itu kan nggak benar lagi ya, udah nggak benar banget. Jadi aku membuat Edubox ini yang tadi Kak, membuat Edubox supaya mereka itu nggak takut untuk melaporkan, karena ini kan bisa scan barcode, itu bisa dari online kayak gitu. Jadi dengan kegiatan Edubox itu mungkin barangkali korban-korban bullying yang selama ini tidak berani untuk speak up, mereka bisa berani bicara gitu ya, karena tidak ada tatap langsung dengan Edubox itu. Wah, luar biasa sekali itu inovasinya, dan itu memotivasi ya. Jadi derita orang motivasinya Eli gitu. Seperti itu. Baik, nah ini terkait dari kalian jadi duta SMA ya ini. Bagaimana nih kiat-kiat kalian dalam membagi waktu ini? Waktu itu kan kalian masih pelajar ya, Ardi masih pelajar dan Eli masih pelajar. Masih kelas 10 baru masuk. Nah, kelas 10 pula gitu ya. Artinya itu harus ada punya kiat-kiat, trik-trik khusus nih untuk bagi waktu antara tugas sebagai duta SMA dan juga tugas sebagai seorang pelajar. Bagaimana siapa? Eli dulu boleh? Oke, kalau dari aku kan aku baru masuk kelas 10 ya Kak. Baru masuk ke dunia SMA. Itu aku cara membagi waktunya itu kebetulan
aku itu dibolehkan untuk keluar kelas. Saat itu aku sedang kayak penelitian gitu Kak, sama guru-guru aku, yang mana penelitian kayak gitu guru aku ngasih saran nih. Kelas 10 udah penelitian ya, luar biasa ya. Usianya berapa waktu itu? Usia aku 15. 15? Wow. Itu aku ngajar guru aku untuk kayak, Bu, ini nih isu-isu apa sih Bu yang sedang terjadi di satuan pendidikan. Oh ini, tolong kamu pikirkan ini. Akhirnya saya memikirkan yang tadi, EduBox. Siapa nih ibunya nih? Ibu gurunya ya sebutkan di Sahabat Disdik yang memberi ide. Ibu Elviza. Bu Elviza, halo. Bu Elviza, sapa dulu Bu Elvizanya. Beliau membantu saya untuk mulai dari tahap esai dan lain sebagainya. Itu seperti memberikan saran dan juga sebagai motivator saya kayak gitu. Cara membagi waktunya mungkin agak ribet ya, tapi sekolah saya itu mendukung sekali gitu. Jadi saya mudah untuk perizinan. Masalah tugas kan otomatis saya ketinggalan, apalagi saat mengemban duta SMA itu pasti banyak ketinggalan. Tapi cara membagi waktunya itu setelah saya melakukan kegiatan sekolah, lalu saya pulang melakukan kegiatan duta SMA. Jadi sekolah itu tahu gitu, nah mana waktu sekolah, mana waktu untuk duta kayak gitu. Itu sih dari aku. Ya kalau dari saya gitu ya, kan saya agak rada padat gitu. Kayak saya sebagai ketua OSIS, kemudian saya sebagai seorang siswa SMA, kemudian saya terpilih sebagai seorang duta SMA. Terakhir kelas 12 pula, apalagi kan harus mempersiapkan ke perguruan tinggi gitu kan. Saya menentukan mana waktu, mana tugas prioritas dan mana yang kita bisa tinggalkan dulu. Seperti tugas sekolah, itu kita bisa selesaikan, misalkan kayak tugas ketertinggalan itu kita selesaikan di jam-jam waktu luang. Nah untuk tugas-tugas sebagai duta SMA itu kita manfaatkan di waktu-waktu seperti waktu hari libur, waktu-waktu luang senggang di malam hari, misalkan kita mau desain video kah, atau desain poster, atau mengadakan live Instagram, itu kita adakan di malam hari. Nah tentu itu pentingnya bagaimana kita mengatur waktu kita sebagai siswa itu supaya tidak bertabrakan, artinya supaya tidak merugikan waktu kita satu sama lain. Artinya waktu tugas kita tetap berjalan, waktu tugas kita sebagai duta SMA tetap terpenuhi, tetap terlaksanakan, waktu kita sebagai seorang ketua OSIS juga tetap terhandle seluruh kegiatan. Itu. Intinya manajemen waktu, manajemen waktu ya. Jadi tidak ada waktu yang tersia-sia untuk main-main yang tidak bermanfaat seperti itu ya. Baik, nah ini terkait dengan kesibukan kalian tadi ya. Nah ini bagaimana dengan support nih, support keluarga, support pihak sekolah. Mungkin barangkali ada pihak sekolah yang kamu bagaimana seperti itu gitu. Bagaimana dengan keluarga ibu, bapak gitu, setuju gitu kan? Kalau dari Eli, keluarga alhamdulillah mendukung dan juga memberikan support. Dan dari sekolah juga sangat-sangat mendukung dan juga sering ada ngebantu Eli cara membuat video, membantu Eli menyelesaikan tugas duta SMA dan memberi saran. Itu dari pihak sekolah dan keluarga itu alhamdulillah sangat mendukung sekali. Berarti tidak ada kendala ya dari keluarga, orang tua. Ardi bagaimana? Apakah sempat ada kendala? Kalau saya alhamdulillah juga tanpa kendala, seperti support dari orang tua. Ketika seleksi pertama gitu, seleksi administrasi, saya selalu dibantu oleh ibu saya, oleh keluarga saya. Kemudian di support sekolah pun, ketika misalkan ada persyaratan ini misalkan yang membutuhkan dari pihak sekolah siap membantu. Bahkan sampai keberangkatan kami kemarin ke Jakarta pun itu langsung didampingi oleh Pak Kepala Sekolah. Wah, luar biasa. Saya thank you dong buat keluarga dan juga pihak sekolah gitu. Terima kasih. Ya. Karena telah berhasil menjadi duta SMA 2023 Provinsi Jambi loh ini ya. Ya. Baik, nah ini selanjutnya adalah ini kan duta SMA 2023 ya kalian, dan saat ini baru saja terpilih duta SMA 2024. Nah, kira-kira ada pesan nggak ini buat mereka? Nanti kita undang nih mereka ya ke sini. Ada pesan nggak kira-kira selama menjadi duta ini harus bagaimana gitu? Ardi dulu boleh. Pesan-pesan buat duta SMA 2024 dan teman-teman SMA Provinsi Jambi tentu
Saya belajar dari kegagalan saya. Ketika kita gagal, kita harus mencoba lagi, dan ketika kita punya kemampuan untuk merealisasikan sebuah inovasi, maka kita laksanakanlah sebuah inovasi itu agar kemudian kita bisa merasakan efek yang telah kita buat itu bisa dirasakan oleh teman-teman SMA lain, seperti menggunakan media sosial itu dengan baik, dengan bijak, dengan memperkenalkan tentang kebermanfaatan dari teknologi pendidikan, tentang kebermanfaatan dari teknologi. Dan pesan saya tetap semangat, tetap jangan pernah menyerah, tetap lakukan yang terbaik untuk Provinsi Jambi. Ada tambahan? Kalau dari aku, selamat aku ucapin kepada Duta SMA Provinsi Jambi tahun 2024 karena telah berhasil menjadi Duta SMA perwakilan Provinsi Jambi dari banyaknya peserta yang sudah daftar ya Di. Dulu kita juga banyak banget ya Di. Iya. Hampir 300-an ya. Kalau dari Provinsi Jambi. Dari Jambi 300-an. Loh, banyak juga ya. Ya, jadi nggak sembarangan loh ini ya, pesahabat Disdik Duta SMA yang terpilih ini gitu, dengan seleksi yang luar biasa gitu. Kalau pesan dari aku, jangan takut untuk gagal, karena kegagalan adalah kunci untuk kita mengevaluasi diri kita menjadi lebih baik. Saran aku, teruslah semangat mengejar impian kalian, terutama untuk teman-teman SMA. Karena teman-teman SMA ini bakal panjang ya ke depannya, bakal panjang, akan ke perguruan tinggi. Jangan takut untuk mencoba hal-hal yang baru, karena kalau misalnya kita udah mencoba itu bakal ketagihan dan juga bakal terasa keaktivitasannya pada diri kita, menambah value kita juga, dan juga itu bakal bermanfaat bagi orang lain juga. Terima kasih. Baik, nah ini terkait dengan isu-isu nih yang telah kalian angkat selama jadi Duta SMA 2023. Secara umum, himbauan apa sih yang ingin kalian himbau kepada seluruh siswa SMA? Kira-kira apa nih yang harus istilahnya, mungkin ini terakhir ya, mungkin ya, selama kalian menjabat Duta SMA 2023, jangan seperti apa, ini terkait dengan isu yang sudah kalian angkat. Apa nih himbauannya secara umum untuk siswa-siswa SMA? Ya, kita dari siapa? Dari aku dulu. Okay. Boleh, Ardi ya. Dari saya gitu, kita sebagai siswa SMA ya, kan kita sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Di dalam dunia pendidikan ada hal-hal yang perlu kita coba dan ada hal-hal yang perlu kita hindari. Ya, kita sebagai siswa SMA, saya menyarankan, kami menyarankan, dan kita semua menyarankan untuk bisa jauh dari 3 dosa besar pendidikan. Jangan pernah mencoba tentang 3 dosa besar pendidikan. Jangan pernah menjadi pelaku. Jangan pernah menjadi seorang yang pernah jahat dalam dunia pendidikan. Dan aktiflah dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, dan berprestasilah melalui pintu kemampuan yang kalian miliki. Wah, mantap. Eli gimana? Aku sedikit menambahkan, untuk teman-teman SMA itu kalian jangan sampai, betul kata Ardi, jangan sampai jadi pelaku 3 dosa pendidikan, karena itu udah banyak banget di satuan pendidikan dan itu merusak generasi bangsa. Jadi tugasnya kita di sini adalah membangun generasi bangsa yang lebih maju untuk Indonesia emas yang kita harapkan. Seperti itu. Dan juga untuk teman-teman SMA, kalian bisa mengembangkan diri kalian melalui event-event seperti salah satunya program dari Kemendikbud ini, contohnya adalah Duta SMA. Karena itu akan membawa diri kalian ke yang lebih baik lagi, kayak gitu, menjalin komunikasi yang luas dan juga relasi yang luas. Wah, luar biasa. Ini closing statement yang sangat luar biasa dari Duta SMA 2023 ya, sahabat Disdik. Nah, ini luar biasa sekali perbincangan kita dengan Duta SMA 2023, walaupun cukup singkat tapi ini padat sekali. Rasanya sudah tersampaikan semuanya seperti itu. Terima kasih buat Eli, terima kasih buat Ardi. Semangat terus ya menjalani sebagai siswa SMA untuk Eli, dan ini maba nih, mau jadi mahasiswa baru ya. Iya, mau masuk ke dunia baru. Mudah-mudahan semangatnya tetap ada ya, tetap menyala ya, dan tambah menyala lagi gitu kan, artinya tetap mengeksplor diri, karena kan kita banyak sekali kemampuan yang mungkin belum tereksplor seperti itu. Baik, terima kasih telah datang dan bincang-bincang dengan podcast Sahabat Disdik. Tetap semangat, sehat selalu ya. Oke.
Baik sahabat Disdik, itulah bincang-bincang kita dengan Duta SMA 2023 ya. Semoga dapat manfaatnya nih bagi sahabat Disdik yang berminat menjadi Duta SMA di 2025 nanti. Persiapkan diri kalian ya. Baik seperti itu, terima kasih telah menonton podcast sahabat Disdik. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Saya Diania Fidaniza dan juga tim podcast BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Oke.